I love you. Mr. LaVale? Ready or not, here I come. Sudah banyak film-film bertemakan permainan yang disebut sebagai horor yang gila dan sinting. Namun, tidak semuanya juga meraih kesuksesan atau bahkan terlihat biasa-biasa saja. Tapi tidak dengan Ready or Not. Banyak hal-hal baru disajikan dalam film ini. Dari alur cerita dan plot yang sangat fresh dalam dunia perfilman. Kegilaan ini yang lebih mengerikan ketimbang bagaimana adegan-adegan brutal disajikan dalam film ini. Film ini juga menyisipkan bagaimana komedi satir disampaikan, baik dari kedua sisi yang sedang saling berburu, Grace yang shock berat atau keluarga Ledolmas yang menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Duet sutradara Matt Bettinelli, Olpin, dan Tyler Gillett memang sudah terbiasa menciptakan kengerian lewat film horor yang pernah mereka garap. Namun, film Ready or Not jadi berbeda. Naskah yang baik mampu memberikan gambaran bagaimana cerita ini berproses. Mungkin penonton sudah tahu ada satu twist di bagian akhir. Tapi twist dalam film ini bukan asal twist, seperti pada film pada umumnya. Tapi semuanya difokuskan pada bagaimana melihat kegilaan dari dua sisi yang berbeda. Dikisahkan sejak kecil, Alex Ledomas yang diperankan oleh Mark O'Brien dan Daniel Ledomas yang diperankan oleh Adam Brody sudah dihadapkan dengan hal-hal mengerikan oleh keluarganya. Hal-hal nyeleneh yang membuat semuanya berjalan turun-temurun. Meski Alex sudah menentang tradisi gila ini, tetapi tetap saja tradisi ini masih dijalankan hingga sekarang. Semuanya dimulai ketika Alex memilih menikah dengan Grace yang diperankan oleh Samara Weaving, gadis yang telah dikenalnya selama 18 bulan. Dua karakter yang berbeda tiba-tiba memutuskan untuk menikah. Alex berasal dari keluarga berada, punya sejarah masa lalu yang akan dikenang siapa saja. Grace ialah hanya anak asuh yang biasa-biasa saja. Bagi Grace, pernikahan tersebut merupakan sebuah kebahagiaan yang tak terkira. Ia akhirnya menikahi pria impiannya dengan bonus hidup di tengah keluarga yang bergelimang harta. Belum lagi sambutan dari keluarga yang dianggap Grace begitu hangat. Namun, Grace hanya mengetahui Alex merupakan seorang anak laki-laki yang terlahir dari keluarga kaya raya. Ia tak mengetahui lebih lanjut mengenai tradisi atau kebiasaan dari keluarga Ledomas. Grace begitu menikmati pesta pernikahan yang baginya hanya akan dilakukan sekali seumur hidup itu. Dan momen-momen yang ditunggu pun datang. Alex dan Grace resmi menjadi suami istri di hadapan pendeta dan para tamu undangan. Usai menikmati pesta pernikahan, Grace pun bergabung dalam keluarga besar suami barunya yang kaya dan nyentrik itu. Grace pun diajak untuk bermain dalam sebuah permainan. Keluarga Alex menjelaskan bahwa ini adalah merupakan tradisi penerimaan anggota keluarga baru yang sudah dilakukan keluarga mereka secara turun-temurun. Malam itu juga Grace beserta semua anggota keluarga Ledomas berkumpul dalam ruangan permainan di salah satu ruangan terpenting dalam mansion milik Ledomas. Sebelum permainan dimulai, Tony selaku kepala keluarga menjelaskan bahwa dahulu kala leluhurnya pernah membuat sebuah kesepakatan dengan seorang pria dermawan misterius bernama Tuan LaVale. Kesepakatan tersebut membuahkan kekayaan bagi keluarga Ledomas. Namun dengan syarat keluarga ini harus terus menjalani tradisi secara turun-temurun, yaitu setiap anggota keluarga baru harus menarik kartu dari kotak puzzle pemberian LaVale. Kotak magic ini akan menentukan jenis permainan yang harus mereka mainkan secara acak.
dan permainan itu akan tertulis pada sebuah kartu. Para menantu keluarga Ledomas sempat berbagi cerita pada Grace soal permainan apa saja yang mereka dapat ketika pertama kali bergabung dengan keluarga itu. Tapi diam-diam sejak awal semua anggota Ledomas tampak cemas karena ada satu jenis permainan yang menuntut pengorbanan jiwa, yaitu hide and seek alias permainan petak umpet. Mereka tidak ingin kartu hide and seek ini keluar. Akhirnya permainan dimulai. Grace menarik kartu dari kotak tersebut. Dan tentu saja karena ini adalah film horor, kartu hide and seek lah yang ada di tangannya Grace. Dan Grace pun tidak menyadari bahwa ini akan menjadi permainan yang paling tidak akan pernah dia lupakan sepanjang hidupnya. Grace pun tampak semangat bermain karena dia berusaha untuk membuat senang keluarga barunya itu. Tapi sangat jelas bagaimana anggota keluarga Ledomas, terutama Alex, segera sangat pucat pasi saat mengetahui permainan yang harus mereka mainkan, yaitu adalah hide and seek. Permainan ini cukup sederhana, seperti petak umpet pada umumnya. Dalam hitungan 100, Grace sebagai anggota baru dalam keluarganya itu harus mencari tempat bersembunyi, sementara para anggota keluarga harus mencarinya. Tapi ini tidak akan menjadi permainan yang mudah karena mansion keluarga Ledomas yang besar memiliki banyak bilik serta lorong rahasia. Nah, di sini apa yang Grace tidak ketahui, yang jika keluarga Ledomas tidak berhasil menangkap Grace sebelum fajar, maka setiap keluarga dari Ledomas akan mati dengan cara mengerikan yang telah diberikan oleh leluhurnya. Dan ini adalah pengorbanan yang harus mereka lakukan demi kekayaan dan keselamatan. Grace harus diburu dan ditangkap hidup-hidup untuk kemudian dikorbankan dalam ritual pengorbanan manusia sebelum matahari terbit. Ini jelas bukan hal yang mudah bagi keluarga Ledomas. Dari sekian banyak kartu permainan, mereka tidak menyangka kalau hide and seek lah yang akan terpilih. Namun suka atau tidak, perburuan pun harus dimulai dan tradisi tetap harus dijalankan. Grace yang menganggap ini sebagai permainan biasa dan menyenangkan, tidak pernah menyangka kalau masing-masing anggota keluarga Ledomas lainnya mencarinya sambil memegang senjata. Pada suatu momen ketika Grace bosan dan seperti orang bodoh karena dia sudah terlalu lama bersembunyi dan belum ditemukan. Akhirnya Grace pun keluar dari tempat persembunyiannya. Dan Alex pun menariknya dan ingin mengatakan hal yang sebenarnya terjadi dalam permainan ini. Tapi belum juga Alex menjelaskan, sang adik Emily malah menembak seorang pelayan hingga tewas karena Emily menyangka itu adalah Grace. Akhirnya Grace pun sadar. Ia mengetahui situasi berbahaya ini yang tidak pernah disangkanya. Petak umpet tersebut adalah bagian dari sebuah ritual jahat yang akan diberikan kepadanya. Grace pun berusaha untuk bertahan hidup hingga fajar menyingsing. Sungguh malang bagi Grace karena baru saja pada siang hari dia begitu bahagia, namun sekarang dia malah menjadi target kegilaan keluarga Sinting suaminya. Grace pun harus bersembunyi di malam paling epik dalam hidupnya itu. Tertancap paku hingga harus memutus tradisi turun-temurun keluarga Ledomas. Grace dan keluarga Ledomas akan mengajak kamu ke dalam situasi yang benar-benar menegangkan sepanjang film ini. Menurut saya, konsep film ini sangat unik, menceritakan tentang mimpi buruk seorang pengantin wanita usai acara pernikahannya. Film ini merupakan kisah yang sangat kejam dan brutal di balik indahnya pernikahan, karena dipenuhi oleh adegan kekerasan. Sisipan komedi yang benar-benar gelap juga disajikan dalam film ini. Komedi yang membuat horornya tak menakutkan, akan tetapi menjadi sangat menegangkan. Film dengan budget 6 juta dolar ini menerima sebagian besar ulasan positif dari para kritikus yang memuji kinerja Weaving serta perpaduan humor gelap serta sensasi menegangkan yang disuguhkan. Disajikan dalam visual gelap dan scoring yang mendebarkan penonton akan menyaksikan bagaimana usaha Grace untuk menyelamatkan diri dari perburuan sampai film berakhir. Film ini sangat layak untuk ditonton, terutama untuk Anda yang ingin menyaksikan hal baru, yaitu menonton film horor tanpa sentuhan hantu ataupun setan sedikit pun. Sedikit membahas Grace, Samara Weaving memang masih baru dalam dunia perfilman. Paling mudah untuk diingat, ia adalah model video klip Charlie Puth
di lagu berjudul Attention. You just want attention, you don't want my heart. Disitulah Samara sungguh elegan dan sensual. Namun, Samara Weaving kemudian mencuri perhatian tersendirinya lewat film Ready or Not ini, guys. Acting Grace di sini sangat baik, di mana dia mentransformasi dirinya menjadi wanita yang dimabuk asmara, kemudian berpikir secara logis, shock, dan kemudian memulai kegilaannya sendiri untuk bisa selamat. Lagi-lagi, film ini benar-benar tampil baik menyajikan sekaligus menggiring penonton pada kesintingan yang mungkin saja tersimpan jauh di salah satu sisi otak dan hati kita semua. Film ini memang memiliki premis pembuka yang sederhana, namun alur cerita film ini membuat saya terus bertanya tentang bagaimana Ready or Not akan berakhir. Tebak-tebakan saya soal endingnya pun terus berubah-ubah di sepanjang film, dan menurut saya itu sangat menyenangkan. Dan jujur saja, awalnya saya tidak terlalu berharap banyak dari film Ready or Not ini. Sejak melihat poster dan mengetahui sinopsis pendek dalam IMDb-nya, saya berpikir kalau film ini hanyalah film generik tentang keluarga psikopat yang melakukan permainan sakit jiwa. Tapi saya salah. Plot film ini ternyata jauh lebih menarik dari yang saya duga. Berbeda dengan film-film soal pemburuan manusia pada umumnya, Ready or Not bukan soal satu kelompok yang membenci kelompok lainnya. Keluarga Ledomas tidak pernah memilih Grace sebagai korban ritualnya. Saya pikir mereka juga berharap kartu yang Grace tarik adalah permainan yang lainnya, bukan hide and seek. Jadi satu-satunya motif dalam perburuan ini adalah karena keluarga Ledomas yang terikat dalam perjanjian dengan setan memang yang tidak punya pilihan lain. Mereka hanya berusaha menjalankan ritual untuk menyelamatkan keselamatan keluarga mereka masing-masing. Jadi karena keluarga Ledomas sebenarnya tidak siap dengan skenario hide and seek. Mereka memang kaya raya, berkuasa, bisa menjadi kejam demi keselamatan. Tetapi mereka juga sangat tidak kompeten. Karena sebagai penjahat, keluarga ini bukanlah pembunuh yang terampil. Faktanya mereka sangat kikuk dalam memegang senjata. Banyak juga adegan yang sedikit dark dalam bagaimana caranya keluarga ini memburu Grace. Mereka juga tidak terkoordinasi dan mereka seringkali lebih berbahaya bagi satu sama lain daripada bagi Grace sendiri. Tapi tetap saja ini ancaman nyata bagi Grace yang kalah jumlah. Terakhir, Samara Weaving yang memerankan karakter Grace juga pantas diapresiasi karena ia berhasil membawakan peran dengan sangat baik. Grace adalah karakter yang tidak saja memperlihatkan kekuatan, tetapi juga kelemahan. Ini menjadikan karakter Grace cukup realistis ya, dan tidak terkesan heroik. Ia melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk keselamatan dirinya sambil mau tidak mau melawan keluarga Ledomas ini, guys. Jadi tetap saja ada perasaan takut dalam dirinya, hanya keinginan besar untuk bertahan hidup yang menopang kekuatannya. Casting yang sempurna untuk semua karakter, alur cerita yang tidak klise, adegan-adegan penuh kekerasan yang tidak terlalu berlebihan, dibumbui dengan unsur-unsur dark comedy, menjadikan film Ready or Not ini sebagai tontonan yang sangat bagus untuk menemani malam minggu teman-teman di kala weekend, guys. Well, paling segitu dulu review saya tentang film Ready or Not yang dirilis pada tahun 2019. Seperti biasa, jika teman-teman memiliki kritik dan saran, bisa langsung saja ke kolom komentar ya, guys. Jangan lupa juga untuk selalu like, comment, share, dan subscribe video ini agar saya semakin semangat untuk nge-review film-film yang berkualitas buat teman-teman nikmati di kala weekend. Kalau gitu saya Hugo Tara signing out, having fun, karena dunia hanya taman bermain. Bye!